Hello, selamat datang kembali di DeepMind ID. Di video kali ini kita akan menggali pertanyaan mendalam tentang kesadaran, perbedaan antara tidur, pembiusan total, dan kematian. Dari perspektif sains, topik ini sangat menarik karena ternyata cara otak kita bekerja dalam kondisi-kondisi ini memiliki hubungan erat dengan bagaimana kita memahami kesadaran, rasa sakit, bahkan akhir hidup itu sendiri. Jadi pastikan teman-teman tetap menonton karena pembahasan kali ini akan penuh dengan informasi mendalam dan menantang cara pandang kita terhadap kesadaran dan hidup. Dimulai dari pertanyaan sederhana, kemana kesadaran kita saat kita tertidur? Ketika kita tidur, otak sebenarnya tidak sepenuhnya mati. Ada bagian-bagian yang masih aktif, terutama pada tahapan tidur tertentu, seperti REM atau fase tidur bermimpi, di mana aktivitas otak kita mirip dengan saat kita terjaga. Menurut sains, saat tidur, korteks cerebral dan area-area pengatur kesadaran mengalami penurunan aktivitas, sehingga kita tak sepenuhnya sadar. Jadi, sementara beberapa bagian otak tetap bekerja, kesadaran kita berpindah ke kondisi yang berbeda, yang dikenal dengan istilah unconscious atau tidak sadar. Nah, menariknya, dalam pembiusan total atau anestesi, otak kita mengalami keadaan yang jauh lebih dalam ketidaksadarannya. Saat kita berada dalam anestesi total, dokter anestesi menggunakan obat-obatan khusus yang menekan aktivitas pada korteks cerebral, termasuk area-area yang berfungsi untuk merasakan nyeri dan memproses kesadaran. Jadi kita tidak hanya kehilangan rasa sakit, tetapi juga kesadaran sepenuhnya, tanpa mimpi, tanpa ingatan, benar-benar kosong. Inilah yang membuat anestesi berbeda dari tidur. Lalu bagaimana dengan koma? Kondisi koma lebih kompleks lagi. Dalam keadaan koma, otak bisa kehilangan hampir seluruh aktivitas di area pengatur kesadaran. Namun, pasien koma tetap bisa menunjukkan beberapa refleks dasar yang berasal dari batang otak. Jadi, di sini kita melihat bahwa keadaan koma mirip dengan mati suri, di mana beberapa fungsi dasar tubuh bisa tetap ada tanpa kesadaran. Ini menunjukkan bahwa kesadaran adalah bagian yang sangat spesifik dari aktivitas otak. Lalu, apa yang terjadi pada otak kita saat memasuki tahap kematian? Ini membawa kita pada pertanyaan besar. Apa yang benar-benar terjadi dengan kesadaran ketika seseorang meninggal? Dalam konteks medis, kematian terjadi ketika aktivitas otak benar-benar berhenti, yang dikenal sebagai kematian otak. Saat ini terjadi, baik korteks cerebral yang mengatur kesadaran dan pemrosesan informasi maupun batang otak yang mengendalikan fungsi dasar seperti bernapas dan refleks berhenti bekerja sepenuhnya. Inilah titik di mana otak dinyatakan mati dan secara ilmiah tidak ada aktivitas kesadaran yang bisa terjadi setelah ini. Bagi yang percaya pada entitas spiritual seperti jiwa atau roh, kematian otak masih menimbulkan perdebatan. Namun, sains saat ini hanya bisa mengukur fenomena fisik yang terkait dengan otak. Sains menyimpulkan bahwa begitu semua aktivitas saraf berakhir, kesadaran juga ikut berakhir. Jadi, tidak ada bukti ilmiah bahwa ada jiwa atau entitas kesadaran yang terpisah yang bertahan setelah kematian otak. Pembiusan total dalam proses akhir hayat, ini membawa kita pada isu menarik lainnya. Apakah mungkin untuk menghindari rasa sakit saat menghadapi kematian? Banyak pasien dengan penyakit terminal seringkali merasa takut akan rasa sakit yang intens saat akhir hayat mereka mendekat. Dalam dunia medis modern, permintaan pasien untuk menghindari rasa sakit pada masa akhir hidup bukanlah hal yang asing. Dalam perawatan paliatif, pasien yang mengalami penyakit parah atau dalam kondisi terminal sering diberikan manajemen nyeri menggunakan obat-obatan kuat seperti morfin atau fentanyl. Perawatan ini dikenal sebagai perawatan paliatif yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi penderitaan pasien, bukan menyembuhkan penyakit. Jika pasien mengalami rasa sakit yang sangat kuat atau ketakutan akan rasa sakit, dokter bisa memberikan sedasi paliatif atau pembiusan yang menghilangkan kesadaran pasien di tahap akhir hidup. Ini seringkali disebut sebagai kematian damai, di mana pasien meninggal tanpa merasakan penderitaan fisik yang menyakitkan. Beberapa orang yang takut akan rasa sakit di saat kematian mungkin meminta sedasi paliatif ini. Prosedur ini telah diterapkan pada pasien yang mendekati ajal dan berhasil memberikan mereka kematian yang lebih damai. Meskipun hal ini tidak mempercepat kematian secara aktif, sedasi paliatif memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengalami transisi yang lebih nyaman tanpa kesadaran akan rasa sakit. Namun di sini ada perbedaan pandangan yang menarik ketika kita membahas tentang akhir hidup, terutama antara perspektif ilmiah dan spiritual. Dari sudut pandang spiritual atau religius, banyak orang yang percaya bahwa kematian bukan sekadar akhir dari aktivitas biologis tubuh. Dalam pandangan ini, ada sesuatu yang disebut jiwa atau roh,
yang merupakan esensi non-fisik yang terpisah dari tubuh fisik kita. Ketika seseorang meninggal, jiwa inilah yang diyakini meninggalkan tubuh, dan proses ini seringkali dianggap memiliki arti mendalam, bahkan bisa disertai rasa sakit atau penderitaan sebagai bagian dari transisi dari dunia fisik ke alam lain. Bagi banyak agama, momen kematian dianggap sakral, dan rasa sakit atau penderitaan yang dialami seseorang bisa saja memiliki makna tersendiri. Dalam ajaran tertentu, proses ini dilihat sebagai ujian atau fase yang harus dilalui dengan kesadaran penuh, tanpa menghindari rasa sakit, karena itu adalah bagian dari perjalanan jiwa menuju alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang memegang teguh kepercayaan spiritual, konsep menghilangkan rasa sakit saat meninggal, seperti melalui sedasi atau pembiusan, bisa menjadi kontroversial. Mereka mungkin berpendapat bahwa kematian adalah momen penting di mana seseorang sebaiknya tetap menyadari dan mengalami proses tersebut sepenuhnya. Pandangan ini menimbulkan perdebatan tentang apakah sebaiknya kita mengintervensi momen kematian dengan metode ilmiah untuk menghilangkan rasa sakit, atau apakah kita harus menghormati proses alami kematian sesuai dengan pandangan spiritual. Di satu sisi, pendekatan ilmiah menawarkan cara untuk mengurangi penderitaan fisik, sementara di sisi lain, pandangan spiritual menekankan arti penting momen tersebut bagi jiwa atau roh seseorang. Setelah mengetahui bahwa ada pilihan teknologi yang dapat membantu mengurangi rasa sakit di akhir hidup, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa yakin bahwa kematian bisa dijalani tanpa rasa sakit melalui bantuan teknologi medis, atau lebih memilih proses kematian yang alami sesuai keyakinan spiritual atau religius? Hal ini memang masih banyak belum diketahui oleh sebagian orang, namun dengan informasi ini, bayangkan bila suatu saat Anda atau orang terdekat berada dalam kondisi sakit berat menjelang akhir hayat. Apakah ada keinginan untuk mempertimbangkan opsi ini demi mengurangi penderitaan di detik-detik terakhir? Dan untuk yang memiliki kepercayaan religius, bagaimana pandangan kalian tentang penggunaan teknologi untuk menghilangkan rasa sakit saat kematian? Apakah ini bertentangan dengan pemahaman tentang kematian yang penuh kesadaran, atau justru menjadi cara yang bisa diterima? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Apakah kalian cenderung percaya pada metode ilmiah, atau tetap berpegang pada pandangan spiritual tentang akhir hidup yang alami? Terima kasih sudah menonton hingga akhir di DeepMind ID. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan topik menarik lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video mendalam berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.